Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjian Saraswati dari kelas 11 IPA 1. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang biogas. Pertama-tama, saya akan membahas dari pengertian biogas sendiri. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik yang mendegradasi bahan-bahan organik. Contoh dari bahan organik ini adalah kotoran, limbah domestik, atau setiap limbah organik yang dapat diurai oleh makhluk hidup dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam biogas adalah metana dan karbon dioksida. Biogas merupakan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. Energi dari biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk menghasilkan listrik. Biogas dihasilkan dari degradasi anaerobik dengan menggunakan organisme anaerobik. Organisme ini akan mencerna material organik tersebut dalam sistem yang bermacam-macam, seperti kontinu, semi-kontinu, ataupun tertutup. Sistem ini mendukung organisme tersebut untuk mengubah biomasa dari materi organik menjadi biogas. Sistem ini disebut biodigester atau bioreaktor. Selain pada sistem buatan, degradasi anaerobik juga terjadi di alam dan menjadi proses penting dalam siklus karbon. Selanjutnya, kita membahas tentang sejarah awal biogas. Sejarah awal penemuan biogas pada awalnya muncul di benua Eropa. Biogas yang merupakan hasil dari proses anaerobic digestion ditemukan seorang ilmuwan bernama Alessandro Volta yang melakukan penelitian terhadap gas yang dikeluarkan rawa-rawa pada tahun 1770. Gas di rawa tersebut teridentifikasi sebagai gas metana. Pada perkembangannya, pada tahun 1875, dipastikan bahwa biogas merupakan produk dari proses anaerobic digestion. Selanjutnya, tahun 1884, seorang ilmuwan lainnya bernama Pasteur melakukan penelitian tentang biogas menggunakan mediasi kotoran hewan. Era penelitian Pasteur inilah yang menjadi landasan untuk penelitian biogas hingga saat ini. Menginjak abad ke-21, ketika sadar akan kebutuhan energi pengganti energi fosil, di berbagai negara mulai menggalakkan energi baru terbarukan. Salah satunya adalah biogas. Tak ketinggalan, negara adidaya seperti Amerika Serikat menunjukkan perhatian khususnya bagi perkembangan biogas. Bahkan, Departemen Energi Amerika Serikat memberikan dana sebesar $2,5 juta untuk perkembangan biogas di California. Kelebihan dari biogas. 1. Sebagai sumber energi terbarukan. Pembuatan biogas bahan utamanya adalah organik yang berasal dari limbah makanan sisa, tumbuhan, kotoran hewan, dan kotoran manusia. Jadi, bahan bakunya dapat mudah untuk ditemukan dan sifatnya berkelanjutan. Menjadikan biogas sebagai sumber energi terbarukan. Menggunakan biogas artinya turut menjaga kelestarian lingkungan karena tidak merusak alam seperti halnya penambangan. 2. Menjaga lingkungan karena memanfaatkan limbah. Setiap hari, jumlah limbah atau sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia sangatlah banyak. Apabila tidak didaur ulang, maka akan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, pemanfaatan limbah untuk dijadikan biogas ini adalah solusi apik untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. 3. Bahan baku yang ekonomis. Bahan baku yang membuat biogas sangatlah murah untuk bahkan gratis. Jika dibandingkan dengan batu bara atau energi fosil lainnya, tentu saja biogas ini jauh lebih ekonomis. Bayangkan saja, jika menggunakan batu bara, maka memerlukan biaya yang besar untuk penambangan. Belum lagi untuk kendaraan angkutnya dari daerah pertambangan ke tempat pembangkit listrik. 4. Menghasilkan pupuk organik. Produksi biogas juga menghasilkan limbah, tetapi limbah yang dihasilkan dari biogas adalah pupuk organik. Dengan begitu, petani tidak perlu lagi terlalu bergantung pada pupuk kimia karena dapat memanfaatkan pupuk organik hasil dari limbah biogas. Selain itu,
Menggunakan pupuk organik juga membuat tanaman atau sayuran menjadi lebih segar atau sehat karena tidak menggunakan pupuk kimia. Kekurangan dari biogas. 1. Teknologi pengolahan biogas yang masih kurang efisien. Saat ini, sistem yang digunakan dalam produksi biogas masih terbilang sederhana dan belum ada kemajuan yang signifikan. Akibatnya, produksi biogas yang dihasilkan pun masih belum maksimal dan efisien. Itu juga yang menjadi alasan mengapa biogas belum diproduksi secara besar dan hanya diproduksi skala kecil saja. Pemerintah juga sebetulnya perlu untuk menaruh perhatian atau berinvestasi pada pengembangan energi biogas. Dengan demikian, proses produksi bisa menjadi lebih maju dan efisien sehingga produksi biogas dalam skala besar dapat diwujudkan dan tidak hanya bergantung pada energi fosil terus. 2. Bau tidak sedap. Karena bahan utama dari produksi biogas adalah limbah, maka di sekitar area tempat produksi akan tercium bau yang tidak sedap. Bau yang ditimbulkan juga tergantung dari bahan limbah apa yang digunakan. 3. Tidak dapat diterapkan di semua lokasi. Selain adanya bau yang tidak sedap, produksi biogas sebetulnya juga tidak terlalu praktis. Oleh karena itu, proses produksi biogas tidak dapat dilakukan di sembarang tempat. Apalagi jika dilakukan di perkotaan, pasti akan sangat mengganggu sekali. Namun, jika diproduksi di lokasi terpencil, akan malah membantu masyarakat di sana. 4. Ketergantungan terhadap cuaca. Sumber energi terbarukan seperti angin dan matahari sangat bergantung sekali pada cuaca. Itu juga sama dalam proses produksi energi biogas karena proses penguraian anaerobik hanya akan terjadi jika lingkungan dengan suhu 37 Celcius. Jadi, untuk daerah yang mayoritas bermusim dingin akan kesulitan karena memerlukan suhu yang panas untuk menghasilkan biogas secara terus-menerus.